Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daminus Aku yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan niat dan tentu saja mencermati apa yang telah dijelaskan oleh Kiai Fahmi tadi dalam segmentasi yang kedua bahwa niat tentu saja harus didasarkan, bahkan bisa ditegaskan didasarkan secara ketat pada aspek akidah dan syariat. Nah kemudian Kiai Fahmi kalau kita mencermati apa yang kita hadapi di saat ini baik di media sosial dan sebagainya, bagaimanakah dengan hal-hal ketika kita melakukan hal-hal yang menyinggung umat lain, tetapi atas nama toleransi begitu ya, kemudian atas nama persatuan, kemudian juga bisa diwujudkan dengan niat yang lain seperti membangun rumah tangga, membina rumah tangga dengan keyakinan yang lain. Tetapi diniatkan seperti tadi, niat mempersatukan toleransi dan sebagainya. Padahal di lain sisi tadi ditegaskan bahwa niat harus didasarkan pada aspek akidah dan syariah. Silakan, Kiai. Terima kasih Mas Agung, ini pertanyaan berat. Tapi sekarang lagi rame dan viral. Dan pasti ditanyakan oleh emak-emak, bapak-bapak di rumah semuanya. Pak Ustadz, apa hukumnya niat kawin beda agama? Niatnya batil. Selesai jawaban saya. Mau dilanjut? Lanjut? Niat kawin beda agama batil. Apa dasarnya Pak Ustadz? Al-Quran, hadis, ijma, kaidah-kaidah fikih, usuliyah dan sebagainya itu semua sudah cukup. Kalau mau saya rinci sedikit saja Mas Agung, jadi pernikahan ini dibagi menjadi dua kalau kita bicara dengan non-muslim. Kita tidak bermusuhan dengan non-muslim. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada non-muslim. Nabi juga mengajarkan kita berbuat baik kepada ahlu zimmah. Bahkan kalau kita menyakiti tetangga kita non-muslim, ahli zimmah, maka kita tidak akan dapat baunya surga nanti di yaumil kiamah. Ngeri kan? Nggak dapat bau surga, masuk aja enggak, baunya aja nggak dapat, apalagi masuk surga, enggak. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana membangun rumah tangga, itu bukan alasannya ingin membangun toleransi. Itu kalau ingin membangun toleransi, bukan dengan cara menikah dengan beda agama. Ingin membangun persatuan dan kesatuan bangsa bukan dengan cara menikah beda agama. Semua agama mengajarkan tidak boleh umatnya menikah dengan laki-laki atau perempuan lain agama. Silakan dicek, tanya Pak Pendeta, tanya siapa tokoh-tokoh agama yang lain, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, yang menginginkan ini tidak tunduk kepada hukum agama dan hukum negara, itu bikin alasan-alasan. Alasan toleransi, alasan hak asasi manusia. Ya. Kalau kita bicara ini, kedudukan non-muslim itu dibagi dua. Yang namanya pernikahan dengan non-muslim itu, pertama dengan laki-laki atau perempuan yang musyrik. Karena orang kafir itu dibagi menjadi dua, yang musyrik dan yang kedua ahli kitab. Kalau laki-laki muslim atau perempuan muslimat menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, mutlak diharamkan. Dalilnya dua, Al-Baqarah 221, tadi yang sudah saya baca, dan kemudian Al-Mumtahinah ayat 10. Ini sudah menjadi ijma', dikuatkan oleh ijma' ulama sepanjang masa. Yang kedua, bagaimana kalau menikah dengan ahli kitab? Juga terbagi menjadi dua. Pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, jumhur ulama membolehkannya. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lihat tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Laki-laki muslim yang ingin menikah dengan wanita ahlul kitab, dia harus kuat imannya. Kalau enggak kuat iman, ikan bakal dilarikan oleh pancing. Bukan pancing yang ngambil ikan, tapi ikan yang akan membawa lari pancing. Itu ibarat tamsilnya dari Buya Hamka di tafsir Al-Azhar. Artinya bukan cuma keinginan, bukan cuma syahwat yang bicara, tapi akidah. Kalau nggak kuat iman laki-laki muslim nanti dia dibawa oleh istrinya pindah agama. Anak-anaknya dididik atau dipermandikan secara lain agama Islam. Bisa ditegaskan makna ahlul kitab sendiri? Ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mau ahlul kitab zaman dulu atau zaman sekarang sama agama Yahudi Nasrani. Kalau dikatakan Yahudi Nasrani dulu nggak sekarang sama nggak? Ya sama, karena sama-sama akidahnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Memandang Nabi Isa beda dengan kita, tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Itulah ahlul kitab gitu ya. Nah, bagaimana kalau wanita muslimah menikah dengan pria dengan pria ahlul kitab Yahudi Nasrani?
Ini jelas mutlak diharamkan semua ulama. Dasarnya bukan perkataan ulama, Quran, hadis mengatakan demikian. Qurannya mengatakan, ya, itu surah Al-Mumtahinah ayat 10 secara umum, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahunna. Tidak halal laki-laki kafir menikah atau berkeluarga dengan wanita muslimah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, natazawwaju nisa'a ahlil kitab wa la yatazawwajuna nisa'ana. Kita umat Islam boleh dikasih rukhsah untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita anak-anak kami. Kata siapa? Bukan kata Fahmi Salim, kata Rasulullah. Kita mau ikut Allah dan Rasul apa enggak? Mau ikut Allah dan Rasulullah apa enggak? Ikut Allah dan Rasul, bukan hawa nafsu. Karena kalau kita sudah bicara agama, al-maqsadu syar'i kata Imam Syatibi, min wad'i syari'ati huwa ikhrajul mukallafi min da'iyati hawahu hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa 'abdan lillahi ittiraran. Harus ikut kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada celah mengatakan bahwa kelompok lain mengatakan bahwa ayat itu adalah multitafsir atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi yang mengatakan, ada yang bilang begini, mohon maaf ya, pernikahan agama itu boleh. Itu kata Al-Quran, tapi dia merujuk Al-Ma'idah ayat 5. Itu untuk pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tidak untuk seluruh kasus seperti yang saya rinci tadi, Mas Agung. Itu pun para ulama ada yang memperkecualikannya. Ya, gitu ya. Jadi enggak semuanya. Jadi ketika memahami ayat Al-Maidah ayat 5 itu bukan untuk lalu dibawa kepada kasus perempuan muslimah boleh kawin dengan laki-laki Katolik atau agama lain. Atau bahkan dengan orang-orang laki-laki musyrik selain daripada Yahudi Enggak bisa, itu enggak cocok. Dalil itu dibawa untuk generalisir kepada seluruh kasus perkawinan beda agama. Ya, kalau mau debat dengan saya ada videonya, sudah ada debat. Dengan pentolan jil zaman dulu tahun 2014 ada, Pak. Silakan cari di YouTube. Ya, itu semua sudah saya sampaikan. Makalah juga ada. Semua ulama di Majelis Ulama Indonesia sudah menjelaskan ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai Fahmi Habib Maki yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi guidance kita untuk menyempurnakan niat kita. Karena bisa jadi seakan-akan niat kita yang diterima oleh Allah tetapi ditolak oleh Allah. Untuk itulah di akhir nanti kita akan berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari bisikan-bisikan keburukan yang tentu saja mau mengotori niat kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa dan dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 20 Maret kami akan menghadirkan Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Kiai Haji Khalil Nafis berkaitan dengan mengenal makanan halal. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri majlis yang sangat kita cinta ini, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.